Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari-hariku bersama Raka, suamiku, selalu berjalan dengan pola yang sama. Ia bangun lebih pagi dari aku, menyiapkan kopinya sendiri, lalu duduk di teras rumah sambil membaca berita dari ponselnya. Tak ada kata, "Selamat pagi." Tak ada pelukan hangat seperti dulu saat kami baru menikah. Tapi aku tak terlalu mempermasalahkannya. Aku pikir, mungkin ini yang disebut dengan fase tenang dalam pernikahan. Setelah itu, ia akan berangkat kerja tanpa banyak bicara. Hanya sepatah kata. Kadang hanya anggukan kecil, lalu pintu tertutup pelan di belakang punggungnya. Sepi, tapi aku sudah terbiasa. Atau lebih tepatnya, aku mencoba terbiasa. Karena dalam diamnya, aku selalu menenangkan diri sendiri bahwa ia setia, bahwa ia pulang setiap hari, bahwa ia tetap memberikan nafkah dan tidak kasar. Tapi beberapa bulan terakhir, suasananya berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Aku mulai merasa seperti berbicara sendiri setiap kali berusaha membuka percakapan. Bahkan saat aku menceritakan hal-hal kecil, seperti tanaman yang layu di halaman atau tetangga yang ribut karena tagihan listrik, ia hanya mengangguk tanpa menatap. Pandangannya kosong, mulutnya terkunci. Puncaknya terjadi saat aku jatuh sakit, flu berat, menggigil, dan tak sanggup berdiri. Ia hanya melihatku dari ambang pintu kamar. Tak ada pelukan, tak ada kata, "Cepat sembuh." Ia hanya masuk sebentar, menaruh semangkuk bubur, lalu pergi lagi. Seolah aku bukan istrinya, seolah aku hanya penghuni lain di rumah ini. Malam-malamku dipenuhi tanya, apa aku telah melakukan kesalahan? Apakah ia sudah tak mencintaiku? Tapi anehnya, ia tak pernah bersikap kasar, tak pernah memaki, tak pernah pergi tanpa pamit. Semua tetap teratur, tapi hatinya seperti menghilang, meninggalkan tubuhnya di sampingku, tanpa jiwa. Suatu sore, aku duduk di ruang tengah sendirian. Raka baru pulang kerja dan langsung masuk kamar. Biasanya ia akan mengganti baju, lalu duduk menonton berita. Tapi sore itu ia hanya duduk di ranjang, menatap jendela, dan tak bergerak sedikit pun. Aku perhatikan dari balik pintu, tubuhnya seperti membeku. Ia tak menangis, tapi aku bisa merasakan kesedihan memancar dari punggungnya. Diam itu bukan lagi sekadar sifat. Itu seperti beban yang terlalu berat untuk diucapkan. Aku memberanikan diri masuk. Aku duduk di sebelahnya. "Raka, kamu kenapa? Kalau ada yang kamu pikirkan, kamu bisa cerita." Ia hanya menggeleng, lalu berdiri pelan dan masuk ke kamar mandi. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya keheningan yang semakin menyesakkan. Aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Bahkan malam-malam kami di ranjang terasa dingin. Ia tak pernah menyentuhku lagi. Ia tidur membelakangi. Dan aku hanya bisa memeluk punggungnya dalam hati, sambil bertanya, siapa sebenarnya suamiku sekarang? Hingga suatu malam, sebuah momen kecil mengubah segalanya. Ia tertidur di sofa ruang tengah. Ponselnya tergenggam di tangan. Layar menyala sebentar, menampilkan notifikasi pesan masuk. Aku tak pernah punya kebiasaan mengecek ponselnya. Tapi kali ini, aku terpaku. Pesan itu dari seseorang bernama Dira. Aku tak mengenal nama itu. Tapi kalimat yang muncul membuat tubuhku gemetar. "Jangan terus kamu pendam sendiri, Rak, kamu bisa gila. Aku tahu kamu masih tersiksa." Tanganku dingin, bibirku kaku. Aku menatap wajah suamiku yang tertidur di sofa, damai dalam mimpinya, tapi menyimpan pesan dari perempuan lain, pesan tentang rasa sakit yang tak pernah ia tunjukkan padaku. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan dariku selama ini? Pertanyaan itu terus berdengung di kepalaku sepanjang malam. Aku duduk di lantai, bersebelahan dengan sofa tempat suamiku tidur, sambil memandangi ponselnya yang kini diam. Pesan dari perempuan bernama Dira masih terpampang di layar.
Kalimat itu seperti menguliti isi rumah tangga kami, memaparkan luka yang tak pernah ku ketahui. Tersiksa? Untuk apa? Kenapa? Tanganku gemetar saat akhirnya ku gerakkan layar ponselnya ke atas. Hanya satu pesan lain yang muncul, percakapan singkat beberapa hari lalu. Dira, kalau kamu terus diam, dia nggak akan pernah tahu. Raka, aku nggak sanggup. Dia terlalu baik untuk tahu semuanya. Napas dalamku tercekat. Dia sedang bicara tentang aku. Jantungku berdetak tak menentu. Rasanya seperti tersedak oleh keping-keping kepercayaan yang tiba-tiba berubah jadi debu. Tapi aku masih berusaha tenang. Aku buka galeri, mencari folder atau jejak apapun yang bisa menjelaskan siapa perempuan itu. Tiba-tiba mataku tertumbuk pada sebuah album tersembunyi. Tak bernama, hanya simbol titik 3. Jari telunjukku menekannya. Di dalamnya, ada 5 foto. Foto pertama, Raka dengan seorang perempuan berhijab, duduk berdampingan di bangku taman. Keduanya tersenyum kecil, tak saling bersentuhan, tapi jelas ada kedekatan. Foto kedua, perempuan itu memegang tespek, matanya berkaca-kaca. Raka berdiri di sampingnya, setengah senyum. Foto ketiga, mobil penyok di pinggir jalan, garis polisi melintang di belakangnya. Foto keempat, rumah sakit. Ruangan bersalin, tapi kosong. Tak ada bayi, hanya ranjang kosong dengan selimut tergulung rapi. Foto kelima, batu nisan kecil. Di atasnya tertulis nama yang sangat asing bagiku. Tapi tanggalnya, 6 tahun lalu. Tepat setahun sebelum aku dan Raka menikah. Aku menutup mulut dengan kedua tangan. Seluruh tubuhku bergetar. Ini tidak mungkin. Raka pernah menantikan anak, pernah kehilangan, dan aku tidak tahu apa-apa. Kuarahkan pandanganku padanya. Ia masih tertidur. Tapi kini aku melihatnya berbeda. Ia tampak lelah. Sangat lelah. Seolah hidup dalam peran yang terlalu berat. Dalam cerita yang terlalu panjang untuk disimpan sendiri. Pagi harinya, suasana meja makan terasa asing. Raka duduk seperti biasa. Makan pelan tanpa bicara. Aku menatapnya, berharap ia melihat kegelisahanku, berharap ia sadar bahwa aku tahu sesuatu. Aku mau tanya sesuatu, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tenang daripada isi dadaku yang bergejolak. Raka mendongak. Siapa Dira? Ia terdiam. Sendok di tangannya beku di udara. Wajahnya tak berubah, tapi matanya, aku lihat jelas. Terjadi gempa di dalamnya. Ia tak menjawab, hanya kembali menunduk, meletakkan sendok, dan bangkit dari kursi. Raka, panggilku lagi. Aku lihat foto kalian. Aku tahu soal tespek itu. Dan batu nisan itu. Tubuhnya membeku di ambang pintu dapur. Tapi kali ini, perlahan, ia berbalik. Tatapannya menusuk. Tapi bukan karena marah. Ia seperti orang yang kehabisan pertahanan. Kamu buka ponselku. Ya, karena kamu gak pernah cerita apa-apa. Karena kamu tidur dengan pesan dari perempuan lain yang memanggil namamu dengan cara yang sangat lembut. Aku punya hak untuk tahu, Raka. Ia tertunduk. Lama. Lalu suara lirih keluar dari bibirnya. Dira, dia orang yang pernah hampir jadi ibu dari anakku. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku pernah menikah siri dengannya. Saat kamu kerja di luar negeri. Kita masih berpacaran waktu itu. Kamu sibuk, aku kesepian dan Dira ada di sana. Kami nggak punya rencana besar. Tapi saat dia hamil, aku panik. Aku takut kamu tahu. Takut semuanya hancur. Air mataku mulai menggenang. Tapi aku menahannya. Lalu, kecelakaan itu. Ia mengangguk. Aku yang nyetir. Kami habis cek kandungan. Mobil oleng karena aku ngantuk. Dia, pendarahan parah. Dokter nggak bisa selamatkan janin itu. 2 bulan setelah itu, dia pergi dari kota ini. Nggak mau lagi kutemui. Tapi, setiap tahun dia masih kirim pesan. Dia tahu aku belum bisa sembuh. Aku duduk kembali. Lututku lemas.
Nafasku sesak. Kenapa kamu gak pernah cerita? Tanyaku, nyaris seperti bisikan. Ia menarik napas panjang. Karena aku takut kamu pergi. Karena aku tahu kamu terlalu baik untuk menerima laki-laki seburuk aku. Aku menatapnya lama. Tiba-tiba, segalanya mulai masuk akal. Diamnya, tatapan kosongnya, pelukan yang tak lagi datang, sentuhan yang tak pernah sampai. Ia bukan menjauh karena tak mencintaiku. Ia menjauh karena merasa tak pantas mendapatkanku. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, memandangi langit-langit, mencari jawaban atas apa yang harus kulakukan. Aku merasa seperti hidup dalam rumah kaca yang tiba-tiba pecah, dan aku tak tahu harus melangkah kemana. Raka tidur di ruang tengah, seperti biasa. Tapi kali ini aku tahu, di balik diamnya, ada pertempuran batin yang selama ini ia lawan sendirian. Esoknya, sebelum ia berangkat kerja, aku menghampirinya. Raka, panggilku pelan. Ia menoleh. Aku nggak tahu apa aku bisa langsung memaafkanmu. Tapi satu hal yang aku tahu, aku nggak ingin terus tinggal bersama laki-laki yang diam dan penuh luka. Kalau kamu masih simpan sesuatu, aku ingin tahu semuanya. Ia hanya menatapku. Matanya merah, tapi tak menangis. Lalu, dengan suara parau, ia berkata, "Kalau begitu, kamu harus tahu semuanya. Bahkan yang paling gelap sekalipun." Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi kali ini, aku tahu, cerita kami baru saja dimulai. Raka memandangku dengan tatapan yang sulit ku terjemahkan. Campuran antara takut, lega, dan genting. Ia berdiri lama di ambang pintu, seolah sedang menimbang apakah ia siap menyerahkan sebagian hatinya yang paling gelap padaku. Atau justru ia ragu, apakah aku sanggup menanggungnya. "Aku nggak bisa cerita di sini," katanya akhirnya, pelan. "Aku akan pulang lebih awal nanti. Kita bicara di tempat yang nggak penuh kenangan." Hari itu terasa sangat panjang. Aku tak bisa memikirkan apapun selain kalimatnya. Tempat yang gak penuh kenangan. Apakah rumah ini terlalu sesak untuknya? Atau justru aku? Menjelang maghrib, ia pulang. Tak membawa tas kerja, hanya membawa dirinya yang tampak lebih rapuh dari biasanya. Ia mengajakku naik mobil. Tak banyak bicara, hanya tatapan singkat saat aku masuk ke kursi penumpang. Mobil melaju ke arah barat, ke pinggiran kota yang jarang kami kunjungi. Setelah hampir 1 jam perjalanan dalam diam, kami sampai di sebuah danau kecil. Sepi, tenang. Airnya memantulkan langit senja yang muram. Ia mematikan mesin mobil dan menatap lurus ke depan. "Di sini tempat aku terakhir kali bilang ke Dira kalau aku nggak bisa terusin semuanya." Aku menunduk. Jantungku berdetak keras. Aku minta dia aborsi. Aku pengecut. "Nia." Suaranya bergetar. Aku panik. Aku pikir, kalau anak itu lahir, semuanya akan berubah. Aku takut kehilangan kamu. Takut orang tuaku tahu. Aku minta dia gugurkan kandungannya. Tapi dia nolak. Katanya, dia rela jadi ibu tunggal, asal aku tetap jujur. Tapi aku malah ninggalin dia waktu dia butuh aku. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku melihat air matanya jatuh. Pria yang selama ini diam 1000 bahasa, yang selalu terlihat tegar dan kuat, kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku ketakutan setiap malam. Mimpi buruk soal bayi itu. Soal darah. Soal suara tangis yang gak pernah sempat kudengar. Saat kamu datang lagi setelah kerja di luar negeri, aku langsung minta nikah. Aku pikir, itu satu-satunya cara buat tutup semua dosa itu. Aku tak menjawab. Angin sore meniup rambutku, membawa suara dedaunan dan burung yang pulang ke sarang. Tapi hatiku justru seperti tercerabut dari tempatnya. Waktu kamu bilang iya, aku merasa seperti dikasih kesempatan kedua. Tapi ternyata, aku bawa luka itu ke pernikahan kita. Dan setiap kali kamu tersenyum atau memelukku, aku merasa seperti penipu. Kamu pantas dapat laki-laki yang lebih baik. Tapi kamu malah dapat aku, yang bahkan gak bisa jadi ayah karena takut pada masa lalu sendiri. Aku menggigit bibirku.
Aku ingin marah. Aku ingin memeluknya. Aku ingin memaki. Aku ingin memaafkan. Tapi semua perasaan itu campur aduk jadi satu, membeku di tenggorokanku. Kenapa kamu gak jujur dari awal? Ia menoleh padaku. Wajahnya kusut. Karena aku yakin kamu bakal pergi kalau tahu semua ini. Kamu selalu jadi cahaya buat aku, Nia. Dan aku cuma bayangan masa lalu yang gak pernah selesai. Tiba-tiba aku merasa sangat lelah. Rasanya seperti bertahun-tahun berjalan dalam kabut. Lalu mendadak ada cahaya terang yang menyilaukan dan menyakitkan sekaligus. Semua yang selama ini membingungkan mulai masuk akal. Tatapan kosong Raka. Diamnya. Sentuhan yang tak pernah sampai. Semua berasal dari luka itu. Kami duduk dalam diam hampir 1 jam. Tak ada yang bicara. Tapi jantungku berdetak semakin keras. Ada hal lain yang belum ia ucapkan. Aku bisa merasakannya. Sesuatu yang masih ia simpan, bahkan setelah semua pengakuan itu. Raka, kataku perlahan. Kamu bilang aku harus tahu semuanya. Bahkan yang paling gelap. Apa, itu belum semuanya? Ia menoleh perlahan. Wajahnya berubah tegang. Aku masih nyimpan satu hal lagi, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Meski tubuhku mulai merinding. Dira sempat minta aku kembali. Nia. Setelah kamu dan aku menikah, darahku seakan berhenti mengalir. Ia menatapku lekat-lekat, seolah memastikan reaksiku sebelum melanjutkan. 3 bulan setelah kita nikah, dia kirim surat. Katanya dia masih cinta. Katanya, dia nggak pernah bisa benci aku walau aku ninggalin dia. Dia minta aku datang ke rumah orang tuanya. Dan aku datang. Hatiku seperti dijatuhkan dari ketinggian yang tak terukur. Dunia berputar pelan. Nafasku tertahan. Kami nggak terjadi apa-apa. Aku cuma duduk, dengar dia bicara. Dia nangis. Dia peluk aku. Aku balas peluk. Tapi itu aja. Sumpah, aku nggak pernah selingkuh secara fisik. Tapi, aku tahu aku tetap berkhianat. Karena aku sembunyikan itu dari kamu. Aku menatapnya lama. Dadaku sesak. Tapi anehnya, bukan karena kemarahan. Tapi karena, aku mulai paham. Rasa bersalahnya terlalu dalam. Hingga ia menghukum dirinya sendiri dengan diam. Ia tak memberi kesempatan untuk sembuh. Karena ia merasa tak pantas disembuhkan. Kami pulang malam itu tanpa banyak bicara. Tapi hatiku tak lagi sama. Aku tahu semua luka itu tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi setidaknya, sekarang aku tahu luka itu ada. Dan aku tahu bahwa aku tidak hidup bersama orang asing. Namun jauh di dalam lubuk hatiku, aku sadar, meski kejujuran telah keluar dari mulutnya, bayang-bayang masa lalu masih akan menghantui rumah tangga kami. Aku belum tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkan. Tapi satu hal yang jelas, sejak malam itu, aku tak lagi melihat Raka sebagai laki-laki yang diam. Tapi sebagai laki-laki yang terlalu lama menahan luka sendirian. Sampai akhirnya dia menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun setelah malam itu, rumah kami berubah. Bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam hawa. Dinding-dindingnya yang tadinya dingin karena kebisuan, kini terasa panas oleh keheningan yang menyimpan banyak beban. Raka tak lagi menghindar, tapi juga tak berbicara lebih banyak. Ia mencoba menjangkauku. Tapi langkahnya ragu. Seperti seseorang yang ingin menyentuh matahari tapi takut terbakar. Aku juga tak tahu bagaimana harus menyikapinya. Setiap kali kami duduk berdua, rasanya seperti berdiri di atas pecahan kaca. Salah langkah sedikit, dan salah satu dari kami akan terluka lagi. Suatu malam, saat kami makan malam tanpa suara, tiba-tiba Raka meletakkan sendoknya. Ia menatapku lekat-lekat. Matanya tampak lebih gelap dari biasanya. Nia, katanya pelan, kalau kamu ingin pergi, aku nggak akan tahan. Aku tertegun. Pergi. Ia mengangguk. Aku tahu semua ini berat buat kamu. Aku tahu kamu menahan marah. Tapi aku nggak akan salahkan kamu kalau kamu pergi. Kamu berhak. Mataku memanas. Aku meletakkan sendokku dengan gemetar.
Kamu pikir aku bisa tidur nyenyak setelah tahu semua itu? Kamu pikir aku nggak terluka? Suaraku mulai meninggi. Tapi kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Raka? Bukan soal Dira. Bukan soal bayi itu. Tapi karena kamu memilih untuk menghadapi semuanya sendirian. Seolah aku ini hanya pelengkap di rumah ini. Seolah aku terlalu lemah untuk tahu luka kamu. Ia tertunduk. Bahunya turun perlahan. Seperti beban di dadanya makin berat. Karena aku memang pengecut. Gumamnya. Karena aku benci sama takdirku. Sama hidupku. Sama semua keputusan yang kuambil. Aku terpaku. Baru kali ini aku melihat Raka menyalahkan bukan hanya dirinya, tapi juga hidup itu sendiri. Ia bukan hanya merasa bersalah. Ia dendam. Bukan kepada Dira. Bukan kepadaku. Tapi kepada sesuatu yang lebih besar, lebih kejam. Waktu, takdir, dan pilihan yang tak bisa dibatalkan. Waktu itu, setelah kehilangan bayi, aku hampir bunuh diri, bisiknya pelan. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tepat di dadaku. Dira yang tahan aku. Dia yang bilang aku harus hidup. Tapi setelah dia pergi, aku hidup seperti mayat. Bahkan waktu aku nikah sama kamu, aku nggak benar-benar ada. Aku cuma numpang bernapas. Aku berdiri, tak sanggup mendengarkan kalimat itu tanpa ingin merobek dada sendiri. Jadi aku ini apa? Pelampiasan? Tempat kamu berlindung dari rasa bersalah. Ia berdiri juga. Wajahnya tegang. Bukan. Kamu penyelamatku, Nia. Tapi aku terlalu takut buat jujur. Takut kamu pergi setelah tahu semua kotoranku. Mataku basah. Dan sekarang kamu malah minta aku pergi. Tapi aku nggak mau kamu hidup dalam bayang-bayang itu. Aku nggak mau kamu menderita karena aku. Kami berdua terdiam, saling menatap dengan mata yang basah dan penuh luka. Rumah ini seperti sedang menangis bersama kami. Atapnya bergema dengan emosi yang tak terucapkan. Beberapa hari setelah itu, kami hidup berdampingan seperti dua hantu. Aku memasak, ia makan, ia membersihkan halaman, aku menyiram tanaman. Tak ada yang bicara, tapi setiap gerakan kami terasa berat. Seolah setiap langkah membawa rantai masa lalu yang tak kunjung lepas. Hingga suatu malam, aku pulang dari minimarket dekat rumah. Langit mendung, dan angin malam berhembus dingin. Saat memasuki halaman, aku melihat Raka duduk di teras. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam amplop putih. Ini dari Dira, katanya saat aku mendekat. Datang siang tadi. Aku mengambil amplop itu dengan hati-hati. Surat tertulis tangan, tinta hitam dengan goresan yang sedikit bergetar. Raka, aku akan menikah bulan depan. Aku harap kamu bisa datang. Tapi aku paham kalau kamu tidak bisa. Aku menulis ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk membebaskan. Kamu harus hidup. Rak, luka kita sudah cukup panjang. Biarkan ini jadi akhir dari semuanya. Aku sudah memaafkanmu. Tolong maafkan dirimu sendiri. Dan cintai dia, istrimu, dengan sepenuhnya, sebelum kamu kehilangannya juga. Surat itu menampar kami berdua. Bukan karena kabar Dira akan menikah, tapi karena kalimat terakhirnya. Cintai dia sebelum kamu kehilangannya juga. Aku menatap Raka. Ia gemetar. Matanya merah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia jatuh berlutut di hadapanku. Nia, jangan pergi, bisiknya lirih. Aku tahu aku hancur. Tapi kalau kamu pergi, aku nggak punya alasan lagi untuk sembuh. Air mataku pecah. Aku berlutut juga, memeluknya erat. Kalau kamu masih mau sembuh, aku di sini, Rak. Tapi kamu harus berjuang juga. Aku bukan obat. Aku pasanganmu. Kita harus jalanin ini bareng-bareng. Pelukan itu panjang, penuh isak. Tapi di tengah tangis itu, aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurasakan selama bertahun-tahun bersamanya. Ia memelukku kembali. Wah, tidak ragu, tidak hampa. Malam itu, Raka bercerita lagi tentang bagaimana ia pernah berdiri di atas rel kereta,
Tentang surat wasiat yang pernah ia tulis tapi tak pernah dikirim. Tentang mimpinya mendengar suara bayi menangis, padahal tak ada siapa-siapa di rumah. Tentang bagaimana ia berpura-pura kuat setiap kali aku tersenyum, padahal hatinya remuk. Dan aku mendengarkannya. Bukan sebagai istri yang ingin tahu, tapi sebagai perempuan yang akhirnya menyentuh inti dari seorang suami yang selama ini terkunci rapat. Kami bukan lagi dua orang asing dalam satu atap, tapi dua jiwa yang saling melihat luka masing-masing, dan memilih untuk tidak lari. Tapi luka itu belum hilang. Dan aku tahu, masih ada jalan panjang untuk benar-benar sembuh. Sejak malam itu, kami mulai berjalan pelan, sangat pelan, menuju sesuatu yang dulu hilang. Raka mencoba lebih terbuka. Ia mulai berbicara lebih sering, meski kadang kalimatnya masih pendek dan ragu-ragu. Aku tak menuntutnya bicara banyak. Cukup dengan kehadirannya yang kini terasa lebih utuh. Itu saja sudah menjadi awal yang tak pernah kuterima sebelumnya. Tapi sembuh, seperti yang kubayangkan, bukan proses yang lurus. Ada malam-malam ketika kami duduk berdampingan di ruang tamu dan mendadak terdiam. Bukan karena nyaman, tapi karena kehabisan kata saat bayangan masa lalu kembali menampakkan diri. Ada pagi-pagi ketika Raka tampak murung setelah bangun tidur, menatap kosong ke dinding kamar selama berjam-jam. Aku tahu, mungkin mimpi itu datang lagi, mimpi tentang bayi yang tak pernah sempat ia gendong. Aku mulai mengamati lebih dalam. Di balik usahanya bangkit, ada retakan yang kadang masih terbuka. Suatu sore, saat aku membereskan laci mejanya, aku menemukan kotak kecil berisi sepucuk surat tak terkirim. Di amplopnya tertulis nama anak yang tak pernah lahir itu. Aku tak membacanya. Aku hanya memeluk kotak itu lama, lalu mengembalikannya seperti semula. Ada hal-hal yang tak perlu kusebut, cukup kupahami. Namun aku pun menyadari, selama ini aku juga memendam. Bukan luka, tapi letih. Letih mencintai seseorang yang terus bersembunyi. Letih menebak perasaannya setiap hari. Letih menunggu keajaiban dari diam yang tak kunjung berubah. Dan meski sekarang Raka mencoba berubah, aku pun harus jujur pada diriku sendiri. Ada bagian dalam diriku yang retak. Bukan karena masa lalunya, tapi karena merasa tak pernah cukup penting untuk dipercayai sejak awal. Hingga suatu hari, kami mendapat undangan. Bukan dari Dira, tapi dari salah satu teman lama Raka yang dulu mengenalnya saat masih kuliah. Kami diundang ke pernikahan sahabat lamanya. Aku awalnya menolak. Aku tak ingin bertemu siapapun yang mengenal masa lalu Raka. Tapi Raka memohon. Katanya, ini penting. Dengan berat hati, aku ikut. Acara berlangsung di luar kota, di sebuah villa kecil yang disulap menjadi tempat resepsi sederhana. Saat kami datang, beberapa orang memeluk Raka, memanggil namanya dengan hangat. Tapi aku melihat, setiap kali seseorang menyebut nama Dira, bahu Raka menegang sedikit. Setelah acara selesai, kami duduk berdua di teras villa. Udara pegunungan terasa menusuk dingin. Aku menyelimuti bahuku dengan saul tipis, dan Raka memandangi langit malam. Aku tahu kamu masih takut kalau aku nggak bisa lepas dari masa lalu, katanya tiba-tiba. Tapi hari ini aku sadar, luka itu mungkin memang nggak akan pernah hilang. Tapi bukan berarti aku harus terus hidup di sana. Aku menoleh. Maksud kamu? Aku bisa terus mengingat. Tapi aku harus memilih. Apakah aku mau terus menghukum diriku, atau mulai mencintai apa yang ada di depanku? Aku menatapnya. Wajahnya tampak lebih tenang. Tapi ada bekas lelah yang dalam di matanya. Seperti seseorang yang akhirnya menerima bahwa ia tak akan pernah bisa menghapus masa lalu. Tapi ia bisa memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Aku tahu aku nggak layak minta dimaafkan, lanjutnya. Tapi aku akan tetap minta. Karena aku mau kamu tahu, semua ini bukan sekadar penyesalan. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku menggenggam tangannya. Dingin. Tapi aku tak melepaskannya. Memperbaiki bukan soal menghapus, Raka, tapi soal hadir. Selama ini kamu gak benar-benar ada. Bahkan saat kamu duduk di sebelahku, aku merasa sendiri. Ia menunduk. Pelan. Ia mencium tanganku.
Bukan sebagai suami yang meminta maaf, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mau belajar menjadi manusia kembali. Hari-hari setelah itu kami jalani dengan pelan. Tak ada janji manis, tak ada drama besar. Tapi ada satu hal yang tak pernah ada sebelumnya, keterbukaan. Raka mulai bercerita tentang hal-hal kecil, tentang rasa kopinya di pagi hari, tentang bunga yang layu di halaman, tentang anak kecil di toko buku yang mengingatkannya pada sesuatu yang hilang. Ia tidak lagi menahannya. Ia tidak lagi mengurung diri dalam diam. Dan aku, perlahan-lahan mulai memaafkan. Bukan karena ia layak dimaafkan, tapi karena aku ingin sembuh juga. Suatu malam, saat kami duduk di balkon rumah, Raka mendekatiku. Di tangannya ada bingkisan kecil. Aku tahu ini gak sebanding sama apa yang kamu lalui. Tapi aku ingin kamu punya ini, katanya. Aku membukanya perlahan. Sebuah jurnal kulit berwarna coklat tua. Di halaman pertama, tertulis satu kalimat pendek dengan tulisan tangannya. Untuk Nia, tempatku pulang dan satu-satunya alasan aku bertahan. Air mataku jatuh. Tanpa suara, tanpa histeris, tapi deras. Malam itu, aku tahu, mungkin kami tak akan pernah bisa menjadi pasangan sempurna. Mungkin cinta kami tak akan seindah cerita di buku-buku. Tapi kami adalah dua manusia yang saling menjemput dalam luka. Yang memilih untuk tetap tinggal, meski tahu luka itu tak akan pernah hilang sepenuhnya. Dan bagi kami, itu cukup.